Assalamualaikum semuanya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan metaverse dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kita bisa milih-milih nih template-nya. Nah, terus di sini kita bisa edit mau pakai baju apa, mau pakai celana yang mana, sepatu seperti apa. Di sini kita ganti bajunya dulu ya. Di sini pun kita bisa mengasih aksesoris, mau pakai kacamata, bisa pakai topi pun bisa. Dan di sini saya sudah membuat akun. Nah, dan kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, bagaimana cara memainkan metaverse dalam ruangan yang khusus spatial. Di sini kita bisa milih-milih tempatnya dulu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan di sini juga kita bisa nih untuk mengkreasikan mau seperti apa sih ruangan kita. Tapi di sini saya akan mengambil ruangan yang ada saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan materi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab Allah, iman artinya percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dan menjalani kehidupannya. Belum dikatakan seorang mukmin bila dia belum beriman kepada kitab-kitabnya, dan sini juga sudah dijelaskan kepada firman Allah SWT. Dan sini saya akan langsung menjelaskan artinya, yaitu wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan di kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa. Tujuan dan maksud dari diturunkan kitab-kitab tersebut adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa menyekutukannya dengan satupun apapun. Ada kandungan kitab-kitab Allah. Artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Al-Surat Isra ayat 55.
kitab Zabur, yaitu Zabur artinya tulisan, diturunkan kepada Nabi Daud, berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Dan adapun kandungan kitab Allah yang berbunyi wa ataina Musa kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Kitab Taurat artinya syariat atau perintah, diturunkan kepada Nabi Musa, berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kandungan kitab-kitab Allah. Dan di sini ada lagi kandungan kitab-kitab Allah yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijj. Al-Quran artinya bacaan, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab, berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Kandungan kitab-kitab Allah yang berbunyi wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqal lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Artinya, dan kami telah memberikan kepadanya Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Injil artinya kabar gembira, diturunkan kepada Nabi Isa berbahasa Yunani, berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Dan di sini juga ada bagaimana cara meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Terus kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Namun setelah datangnya Al-Quran, maka semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran merupakan penyempurna syariat dan ajaran umat-umat sebelumnya. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya, karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya.
kitab-kitab Allah. Beberapa cara beriman kepada kitab-kitab suci Allah meliputi hal-hal berikut. Beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan mempercayai nama kitab-kitab yang kita ketahui. Meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mempunyai sifat sebagai berikut. Pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya kita tidak sombong. Orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau dengan hal tersebut. Kita tidak mengulang kesalahan orang-orang terdahulu dan mampu mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci pada awal surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Sudah selesai materi kita, materi podcast ini bisa untuk menjadi proses pembelajaran agar peserta didik supaya tidak bosan pada model pembelajaran yang gitu-gitu aja. Nah, mungkin cukup sekian sampai situ saja cara menggunakan Metaverse dalam proses pembelajaran. Mungkin sekiranya ada banyak kurangnya dan kurang jelas dalam menjelaskan bagaimana cara kegunaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.